Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Wah, kurang antusias sekali lagi shalom. Saudara, di hari Minggu ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Kita percaya bahwa ibadah raya kita di hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi kita pulang membawa berkas-berkasnya, amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami begitu mengucap syukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang besar, bahwa kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi Engkau memberikan hidupmu bagi setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkau selalu menggendong kami seperti anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu mengurapi setiap kami di sore hari ini Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Mengurapi setiap hati-hati yang haus akan Engkau Tuhan. Mengurapi setiap hati-hati yang terluka, hati-hati yang haus akan firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama sembah Tuhan saudara. Mari angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kami. Buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Thank you Lord. I worship you Jesus. I sing praise to your name Lord. Oh haleluya. Terus sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Syakarabaya sande. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Engkau mengampuni setiap kami Tuhan. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan dengan lembut. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya Tuhan, terlebih dari sebab pengorbanan-Mu yang mulia bagi setiap kami Tuhan. Pengorbanan yang termulia menyelamatkan setiap hati kami Tuhan. Dan dengan darah-Mu yang kudus, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Aku bersujud kepadamu, oh Yesus. Katakan dengan segenap hatimu.
begitu mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau masih baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di saat kami melupakan Engkau Tuhan, Engkau masih membuka lebar tangan-Mu untuk memenuhi Tuhan, untuk mengurapi kami Tuhan, untuk memeluk setiap hati-hati yang hancur Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus, mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, di mana kami tidak pantas untuk menerimanya Tuhan, sebab kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan. Tapi Engkau mengutus anak-Mu Tuhan yang kudus untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa Tuhan, untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang tidak mengenal siapa itu Yesus. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan, dengan apa kami membalas setiap kasih-Mu Tuhan, dengan sembah kami, dengan memberikan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes, I love you Jesus, I love you Lord, I love you. Katakan bersama-sama saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan lembut dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ya Yesus, ya
bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkanlah setiap kami memiliki roh yang menyala-nyala sore hari ini ketika menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir sore hari ini melawat kami, mengurapi setiap kami. Bangkitkan setiap roh kami Tuhan. Bangkitkan roh setiap kami ya Tuhan. Tidak ada lagi roh yang suam-suam kuku. Roh kami menyala-nyala di hadapan Tuhan sore hari ini. Karena kami menyembah Allah, Allah yang hidup. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami. Berkat Tuhan selalu melimpah bagi setiap kami. Terlebih-lebih untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami mengucap berkat atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Keamanan turun atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tidak ada krisis ekonomi di Indonesia. Tidak ada sakit penyakit di Indonesia. Kami percaya Tuhan melawat Indonesia. Bahkan kebangunan rohani akan terjadi di Indonesia hari-hari ini. Tuhan bangkitkan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Agar kami bersatu hati, kami unity menyembah Engkau. Tuhan terus lawat bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Pemerintahan yang di pusat dan di daerah-daerah Engkau berkati. Berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Tuhan. Bahkan jajaran terendah sekalipun. Kami percaya Tuhan memberkati Presiden kami dengan roh kejujuran, kebijaksanaan, roh takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan akan memberkati Indonesia lebih lagi. Kesatuan Indonesia terjadi hari-hari ini. Tidak ada korupsi, tidak ada kenakalan remaja, tidak ada pertikaian, tidak ada Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau mengampuni bangsa besar ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa besar ini ada di dalam genggamannya Tuhan, ada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati provinsi demi provinsi, pulau demi pulau, Kau berkati luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala kami pembina, Gembala Rayon, Gembala cabang atas tempat ini, Bapak Rudi Siregar. Tuhan berkati setiap pelayanan gembala kami Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap gembala kami ya Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap pelayanan para gembala kami saat ini Tuhan. Tuhan akan pakai gembala kami menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alatnya Tuhan. Berkati setiap pelayanan, pekerjaan, usaha para gembala kami. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur atas tempat ini ya Tuhan. Berkati tempat ini ya Tuhan. Tahirkan, kuduskan tempat ini ya Tuhan. Biarkanlah tempat ini menjadi tempat kudus-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini untuk menyembah Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang datang bertobat di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati tempat ini ya Tuhan. Berkati usaha yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini banyak jiwa-jiwa baru yang datang ke tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di sini ada pujian, di sini ada hadirat Tuhan, di sini ada kemenangan, kesembuhan, sukacita ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan atas tempat ini. Berkati lebih lagi ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang beribadah sore hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mengalami sakit secara fisik.
Tuhan, Engkau yang memulihkan, menyembuhkan setiap umat-Mu ya Bapa. Dengan kuasa darah Yesus Tuhan, Engkau mengangkat segala sakit penyakit bagi setiap umat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa setiap umat-Mu yang mengalami kelemahan, Engkau yang kuatkan ya Tuhan. Setiap beban masalah yang ada di setiap umat-Mu, Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap mereka. Berkati umat-Mu Tuhan sore hari ini. Biarkanlah mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Tidak akan mengenal setiap masalah pergumulan mereka, tapi mereka mengenal dan memandang Engkau adalah Tuhan lebih besar bagi setiap mereka. Berkati setiap umat-Mu ya Bapa berlimpah-limpah. Dari aspek kehidupan mereka diberkati. Terima kasih Bapa, persiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan ditabur di tempat ini. Berikan setiap kami Tuhan telinga seorang murid ketika firman-Mu ditabur di tempat ini boleh merema dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu boleh tertanam kokoh dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami menjadi kuat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita memberkati Gembala kita. Kami percaya berkat Tuhan melimpah bagi Bapak Gembala kami Tuhan dan beserta Ibu Tuhan. Tuhan terima kasih kalau Tuhan pakai Gembala kami di tempat ini menjadi saluran berkat-Mu. Membimbing setiap kami ya Tuhan, mendewasakan setiap kami ya Bapa. Setiap firman yang disampaikannya Gembala kami Tuhan saat ini tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Berkati pekerjaan usaha Bapak Gembala kami. Berkati pelayanan Bapak Gembala kami juga Ibu Vivi ya Tuhan. Pakai keluarga Gembala kami ini menjadi saluran berkat. Tuhan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala lebih lagi bagi Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk Bapak Gembala kami dan Ibu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Nathan Anes. Tuhan berkati generasi Yeremia ini ya Tuhan. Berkati di setiap pendidikan yang ada. Berkati dalam pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas sore hari ini. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan lagi dong yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita mau menaikkan pujian kita untuk Tuhan, yuk kita saling tangan kanan kiri kita katakan, kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan tarian-tarian yang baru Tuhan. Bersama-sama saudara. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya bahwa
Tapi pada saat kita memuji Tuhan, roh kita seperti anak muda, amin. Roh kita bersuka cita dan melompat-lompat untuk Tuhan. Mau lebih semangat lagi? Mau dapat kuasa yang baru dari Tuhan Yesus? Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Yes. Beri tepuk tangan yang meriah. Aku diberi kuasa dari Raja-Mu, menaklukkan musuh di setiap bawah kaki. Yes. Di bawah kami pakai kuasa-Mu Tuhan. Aku pakai kuasa dari Raja-Mu. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan lebih lagi. Haleluya. Aku diberi kuasa dari Raja mulia, menakluk. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yes. Aku pakai kuasa dari Raja mulia. Sebab bila Kau ada bersama kami Tuhan, siapa yang menjadi lawan kami? Lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara, siapa yang di sini bawa percaya kalau kuasa Tuhan itu lebih besar? Angkat tangan kita dong di hadapan Tuhan. Kita punya iman yang lebih besar dari segala masalah kita, amin. Sebab kita punya satu Tuhan dalam hidup kita yang sudah memberikan nyawanya untuk setiap kita. Siapa dia? Yesus. Katakan Yesus. 1, 2, 3. Yesus. Sekali lagi. Yesus. Ya, kita mau nyanyi lebih lagi, saudara. Kita mau nyanyi lagi, lebih lagi di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Kau memberikan kami Tuhan iman yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Yes, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja kami yang hidup. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Jesus. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan pesan Tuhan, Voice of Pentecost. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi.
Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost again, supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Agar firman yang disampaikan bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi bisa menjadi rema bagi setiap kami, Bapa. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih.
Anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Selamat. Mari sembah Tuhan. Mari orang tua angkat tanganmu. Orang tua angkat tanganmu kepada anak-anak kita. Biar sore hari ini kita boleh bawa bersama-sama anak-anak kita, supaya mereka bertumbuh sehat dan kuat. Dan biarlah kiranya pengurapan Roh Kudus memenuhi, melimpah bagi anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Berkati Tuhan anak-anak kami ini bertumbuh sehat dalam nama Yesus. Menjadi anak yang cerdas dalam nama Yesus. Sehat, bertumbuh dan kuat, perkasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat dan sempurna dalam nama Yesus. Memiliki kecerdasan ilahi dalam nama Yesus. Menjadi anak kesukaan Tuhan dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, bertumbuh sehat dalam nama Yesus. Sempurna dalam nama Yesus. Oh, dijauhkan segala celaka maut, mara bahaya, sakit penyakit. Bertumbuh sehat dalam nama Yesus. Menjadi anak kesukaan Tuhan dalam nama Yesus. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Yesus. Ya, berkati Tuhan. Guru-guru sekolah minggu membawa anak-anak ini semakin mengenal Kristus, mengajarkan kebenaran sejak dari kecil. Diberkati keluargamu, pelayananmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Terus bawa anak-anak ini semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenal Kristus dalam nama Yesus. Puji-Mu selamanya, ku kan memuji, bukan memuji-Mu. Selamanya ku kan memuji, memuji-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, kami akan terus memuji, mengagungkan nama Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan setiap kami. Mulut kami bersyukur, mulut kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan mulut kami memperkatakan firman. Dan mulut kami menjadi berkat. Dan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah terus pengurapan-Mu turun di tengah-tengah setiap kami. Penuhi hati kami oleh isi hati-Mu Tuhan. Supaya firman sore ini yang boleh hamba-Mu sampaikan jatuh di tanah hati yang baik bagi umat-Mu. Bertumbuh dan semakin besar dan tangguh dan kuat di dalam menjalani kehidupan. Sebab firman itu yang menyelamatkan hidup kami. Firman itu pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan
urapi dan pakai mulut bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Segala bentuk hal apapun yang ingin mengganggu konsentrasi pikiran kami untuk dekat melekat kepada Tuhan, untuk mendengar pesan firman-Mu sore hari ini. Apapun itu yang ingin mengganggu kami sepakat, kami bersatu hati bersama-sama, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kiranya otoritas dan kuasa, kendali Tuhan, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan, kami siap diberkati. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ya, puji Tuhan. Ya, ini udah seperti kayak reuni jadinya ya. Sudah seperti kayak reuni. Ya, ini yang ngajar Nathan salah satunya juga. Sekarang connecting mereka saling berkomunikasi tentang kunci atau apalah itu ya. Dari tadi saya lihat ya. Tapi semuanya itu untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Membawa kita untuk semakin merasakan bahwa di dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan, sesungguhnya ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Nah saudaraku, kemarin kami setelah selama 3 tahun tidak ke Sentul, nah kemarin perdana kembali setelah masa pandemi, dan kami ada di Sentul bersama-sama sekitar ada 7.000 sampai 8.000 para hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hadir dalam pertemuan di Sentul kemarin. Dan sungguh saya merasakan bagaimana kerinduan setiap kami. Sebenarnya bukan masalah tempatnya, akan tetapi ketika masa pandemi kita alami, kita lockdown, dan kemudian juga di tengah-tengah itu orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mungkin sahabat teman dekat kita, ternyata mereka sudah tidak ada lagi. Dan kemarin saya ketika ketemu teman rekan pendeta, sama hal yang sama. Yang dia ingat teman-teman yang sudah mendahului menyelesaikan pertandingannya. Dan kalau sampai saat ini dan kalau kemarin ada, kami semua sepakat semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bukan berarti yang sudah duluan itu Tuhan tidak melakukan kebaikan. Tapi tugas mereka, rekan teman-teman kami tersebut sudah selesai. Tinggal kita yang ada. Makanya sebetulnya saya rindu kepada jemaat para pelayan Tuhan supaya lebih antusias lagi. Dan ketika kemarin di sana itu sungguh api saya itu terbakar gitu loh. Semangat saya itu terbakar. Apalagi pesan dari Pak Niko juga tentang menceritakan bagaimana mula-mula Pentakosta, ya, pengajaran ataupun gereja Pentakosta yang datang pertama sekali, yaitu ada di Cepu. Dan di sana juga hubungannya juga tentang diceritakan, yaitu bagaimana Pak Niko rindu sebetulnya untuk membeli satu tempat, yaitu hamba Tuhan yang pertama mula-mula mengajarkan Pentakosta di sana, mengalami pencurahan Roh Kudus di Cepu, ya, sehingga terjadi kegerakan pengajaran gereja Pentakosta, dan ternyata kesulitan, ya. Kami menangkap begini, sama pergumulan saudara dan saya juga merindukan, ya. Dan ternyata Pak Niko juga sampaikan tentang hal itu. Tapi saya percaya saudaraku, di dalamnya ada muatan-muatan pesan-pesan rohani yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Sehingga kemarin siapa namanya, saya tanya siapa anak Pak Yance, Christian, Tian, apa yang kamu dapatkan? Saya bilang, dia bilang, ya Pak, saya dapatkan kemarin itu yang Pak Niko bilang bahwa ya kita tidak bisa memaksa dan kita tidak bisa bertindak melakukan seperti yang kita inginkan. Ya, saya bilang harus sabar. Dan saya bersyukur ternyata dia nangkep, ya. Dan saya percaya semua kita para pelayan dan jemaat Tuhan juga terlebih khususnya harus menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Amin. Nah, saudaraku, di tengah-tengah kesaksian tentang pencurahan yaitu Pentakosta ketiga, ada satu yang diambil oleh Pak Niko, yaitu kisah tentang seorang wanita. Nah, hal itu juga yang akan saya bagikan, yang akan saya sampaikan
bagi kita jemaat yang Tuhan kasih kita di tempat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, dan memang di dalam Alkitab kalau saudara baca banyak hamba-hamba Tuhan atau pejuang-pejuang iman wanita ataupun perempuan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Beberapa di antara mereka saya sebutkanlah, misal seperti Maria ibu Yesus yang Tuhan pakai untuk melahirkan Mesias, yaitu Kristus. Kemudian juga di dalam perjanjian lama ada Deborah, ada Esther, seorang wanita Yahudi yang cantik yang pada akhirnya diangkat menjadi ratu, dan olehnya bangsa Israel keselamatannya terpelihara. Artinya janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu tidak terputus. Karena pada saat itu dikatakan bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan oleh Perdana Menteri Perdana Menteri pada saat itu. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, artinya apa? Bahwa jika wanita dipakai oleh Tuhan, bukan berarti wanita lebih unggul daripada pria. Amin. Jika wanita dipakai oleh Tuhan, bukan berarti wanita lebih tinggi derajatnya daripada pria. Saudaraku kasih dalam Tuhan, akan tetapi ini membuktikan bahwa bahwa Allah itu tidak pernah membeda-bedakan antara wanita dan pria. Amin. Ini orang Batak ya. Biasanya kalau orang Batak kalau nggak punya anak laki-laki kayaknya seakan-akan tidak terhormat. Itu salah besar. Saya percaya bahwa jemaat pelayan kita di tempat ini adalah orang-orang Batak yang sudah lahir baru. Sehingga tidak melihat antara wanita dan pria, bahwa pria lebih berharga daripada wanita. Alkitab mencatat wanita yang tangguh luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan beda-bedakan, sebab Allah saja pun tidak pernah membeda-bedakan antara pria dan wanita. Kalau di luar sana ada pengajaran yang membeda-bedakan antara wanita dan pria, itu biar mereka, itu urusan mereka. Tapi kita percaya firman Tuhan adalah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Injil ini juga ada beberapa perempuan lain dipakai oleh Tuhan. Ya, dan kita mau belajar dari sosok seorang perempuan ini. Siapakah itu? Yaitu Maria. Namun Maria yang saya maksudkan di sini, di kisah ini, bukanlah Maria ibu Yesus. Tapi kita akan lihat di dalam Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan ayat yang pertama, nanti saudara yang kedua, dan yang terakhir kita baca bersama-sama. Perikopnya, Yesus diurapi di Betania. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 3, 2, 1. Ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. 3, 2, 1 ayat 8 sama-sama. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Berbahagialah dan bersukacitalah setiap mereka yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita akan lihat latar belakang atau siapakah Maria ini. Alkitab kisahkan bahwa dia adalah saudara daripada Lazarus dan kakak daripada Marta. Ya.
Dan keluarga ini adalah keluarga yang tinggal di Betania dekat Yerusalem. Dan keluarga ini adalah keluarga yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Keluarga yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Doa saya bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Doa saya bagi saudara, bagi kita, bagi saya dan bagi kita semua yang dari tempat ini. Biarlah kiranya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Cuma 50%. Yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara perhatikan, sebab kenapa di dalam ayat yang ke-7 ini dikatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Saudara, ini adalah perjalanan kehidupan Kristus sebelum dia disalib. Besok Jumat kita akan merayakan, memperingati itu penyaliban Kristus. Dan hari Minggu kita rayakan Paskah, kebangkitan Yesus. Katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dan di dalam Injil Matius 26, ya, firman Tuhan berkata, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingat dia. Saudaraku kasih dalam Tuhan, satu ayat yang diucapkan oleh Yesus secara langsung. Dikatakan bahwa apa yang dilakukan wanita ini, apa yang dikerjakan wanita ini, apa yang diberikan wanita ini untuk mengingatkan saat itu, bahkan sampai saat ini, perbuatan wanita ini yang dikenan oleh Tuhan. Pesan saya bagi jemaat pelayan yang Tuhan kasihi. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita jemaat pelayan yang Tuhan kasihi. Orang mengenal saudara dan saya. Orang tahu saudara dan saya. Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan saya berdoa, kerinduan kita adalah supaya seperti yang Yesus ucapkan ini kepada wanita ini, apa yang diperbuatnya ini, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Katakan amin. Dan orang akan kelak mengenal saudara dan saya. Namamu akan dikenang dan dikenal oleh orang. Dan keluargamu akan bersuka cita dan berbangga diri. Ketika saudara dan saya melakukan perbuatan yang dikenan oleh Tuhan. Sehingga kelak ketika kita sudah tidak ada. Dan orang tahu bahwa ayahku itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bahwa keluargaku ini adalah keluarga yang cinta akan Tuhan. Keluarga yang memberi bagi Tuhan. Katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita akan belajar. Minimal 3 hal yang melatar belakangi. Saya coba gali. 3 hal yang melatar belakangi ucapan Yesus ini. Sehingga Yesus berkata di mana saja Injil diberitakan. Apa yang dilakukannya ini adalah untuk mengingat dia. Sampai sekarang ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara dan saya rindu nama kita ada di dalam hatinya Tuhan. Amin. Dan kelak nama kita tertulis
ada di dalam kitab kehidupan. Katakan amin. Itu kerinduan kita. Sehingga nanti keturunan kita, mereka bersuka cita dan berbangga diri meskipun di dalam keterbatasan, segala keterbatasan yang mereka miliki. Namun hati mereka meluap mengucap syukur karena ada sosok keluarga, ada sosok orang tua, ada sosok anak yang cinta akan Tuhan, yang dikenal, yang dikenang dimanapun Injil diberitakan. Saudara mau? Saudara rindu? Mari kita lihat, mari kita gali kualitas melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekedar hanya sebagai pelayan diaken diakonis. Bukan sekedar hanya sebagai gembala kul dan lain sebagainya, pendoa dan sebagainya. Tapi semua kita, setiap mereka yang telah terima darah dan tubuh Kristus, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita dipersatukan di dalamnya. Maka kewajiban saudara dan saya adalah mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari, yang pertama yaitu Maria memberikan teladan pengabdian. Kenapa? Setiap kali Maria jumpa dengan Yesus, saudara bisa baca di sebelumnya. Setiap kali Maria jumpa dengan Yesus, yang terutama yang dilakukannya adalah mendekat kepada Yesus. Saudara pernah dengar ini? Saudara pernah baca ini? Kerinduan Maria mendekat kepada Yesus, dan Maria tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang dia miliki ketika jumpa dengan Yesus. Dan tidak pernah tidak untuk melayani Yesus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kemarin di dalam doa di Rayon, ya saya lupa nggak kasih tahu jemaat, mestinya jemaat ikut juga ya, jam 5 pagi kan ada doa melalui Zoom di Rayon. Ya, setiap pagi jam 5, hampir setiap pagi saya ikuti, dan kemarin saya dikasih jadwal meskipun mendadak. Saya bilang, itu waktu jamnya saya berangkat kantor, tidak masalah Pak, baik. Siap tidak siap, harus berkata siap. Tapi kemarin ketika saya sedih juga ya Bu, ya Mbak Tias ya. Ternyata ada hamba Tuhan, rekan teman, siapa saya nggak tahu. Dikasih jadwal seperti itu, mereka nolak. Ada yang berkata nggak siap. Akhirnya kabit doanya yang ambil bagian. Karena saya percaya waktu-waktu yang kita lalui harus diisi dengan waktu-waktu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga di dalam pesan di dalam Kisah Para Rasul 26 itu saya katakan Rasul Paulus. Ya, dia tidak pernah melupakan Yesus. Maka sebabnya di dalam setiap perjalanan rohani pelayanannya, dia selalu bersaksi tentang jalan Tuhan, bagaimana dia bertobat untuk terima Yesus dari penganiaya jemaat, sampai dipakai oleh Tuhan sebagai rasul, bahkan yang mencatat, menulis 50% lebih di Alkitab Perjanjian Baru ini adalah karya Roh Kudus melalui Rasul Paulus. Dia tidak pernah tidak melayani, dia tidak pernah tidak untuk bersaksi. Saudara kekasih dalam Tuhan, Maria kesukaannya, waktu dan kesempatan yang dia miliki, dia pergunakan untuk dekat kepada Kristus, untuk melayani Yesus. Bukan saja saat dia minta pertolongan ketika di dalam pasal yang ke-11, bukan saja hanya ketika dia minta pertolongan ketika saudaranya Lazarus mati. Nanti saudara baca di dalam pasal 11 mundur ke belakang, dia minta pertolongan supaya Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Bukan saja ketika dia meminta pertolongan itu, tetapi setelah ditolong pun Maria tetap melayani Yesus. Teladan Maria memberikan teladan pengabdian kepada Tuhan. Yang rindu
untuk memberikan teladan pengabdian kepada Tuhan? Angkat tanganmu. Maka tetaplah konsisten dan tetaplah pegang integritas sebagai hamba Tuhan dan sebagai jemaat Tuhan. Amin. Saudaraku, kasih dalam Tuhan, Maria tetap melayani Yesus. Ada satu cerita, saudaraku kasih dalam Tuhan. Waktu lagi masih lajang, kepengen dan rindu punya pendamping hidup. Betul? Setelah diberikan pendamping hidup dan kemudian dia rindu untuk melayani. Tapi setelah dia dapat pendamping hidup pun dia tetap tidak mengambil bagian untuk melayani. Sampai ketika biarlah nanti setelah saya punya anak, biarlah saya melayani Tuhan. Ternyata sampai punya anak pun dia tidak melayani. Doanya dia ganti, nanti saja kalau saya sudah punya cucu. Kan paling mudah sederhana mengganti proposal kepada Tuhan. Kalau ganti proposal minta dana itu susah. Doanya dia ganti, nanti kalau sudah punya cucu baru saya mau ambil bagian untuk melayani. Ketika punya cucu pun ternyata dia tidak ambil bagian untuk melayani. Nanti saja kalau cucu saya sudah besar, pun ternyata sampai cucunya pun sudah menikah, dia pun tidak mengambil bagian untuk melayani. Dan sampai akhirnya terbaring di rumah sakit. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Yang ada adalah penyesalan. Penyesalan selalu, kalau di depan namanya, jadi daftar terus, daftar ke surga. Jadi jangan penyesalan, katakan amin. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan sampai menyesal. Saudaraku kasih dalam Tuhan, perhatikan. Melayani adalah wujud pengabdian kepada Tuhan Yesus. Bukan saja ya waktu kita minta tolong atau minta sesuatu kepada Tuhan. Bukan saja waktu ada atau tidak ada pergumulan. Tetapi ketika belum atau sudah beroleh jawaban pun, atau sesudah beroleh berkat, tetaplah melayani Tuhan. Katakan amin. Itulah bukti kualitas sebuah pengabdian kepada Tuhan. Jadi tidak ditentukan oleh kamu berkata bahwa doaku belum dijawab. Atau doaku sudah dijawab. Kualitas pengabdian di dalam melayani Tuhan tidak ditentukan oleh hal itu. Maria, bukan ketika dia bergumul dan rindu supaya Lazarus dibangkitkan dan minta tolong kepada Kristus. Tapi ketika dia juga alami dan diberkati, di mana Lazarus akhirnya dibangkitkan, dia pun terus mengambil bagian untuk dekat kepada Tuhan. Kerinduan saya, jemaat pelayan yang Tuhan kasihi, biarlah setiap kita untuk terus merindukan dekat kepada Tuhan. Jangan coba-coba keluar dari sana. Katakan amin. Tapi biarlah kita selalu rindu untuk dekat kepada Tuhan. Suatu saat, seorang yang lebih tua dari saya dan lebih berpengalaman dari saya, saudara kasih dalam Tuhan, waktu kami selesai makan dan kemudian kami bercerita, dan dia ngomong gini ke saya, Pak Rudi, kalau Bapak mau lihat kualitas pengabdian seseorang, kasih jabatan, kasih kepercayaan kepada dia. Nanti akan terlihat aslinya. Dan ternyata ucapannya itu betul. Dan orang yang saya kasih kepercayaan ini, tanggung jawab ini, jabatan dalam pekerjaan ini ternyata mulai berubah. Mula-mula murni, tetapi lama-kelamaan melenceng. Saudaraku, kasih dalam Tuhan,
Saya berdoa supaya tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pribadi pun dan tidak ada seorang pun, baik pelayan dan jemaat yang Tuhan kasihi, setiap kita yang ada di tempat ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Dan teruslah melayani. Teruslah memiliki ketulusan kemurnian hati untuk melayani Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mengambil tanggung jawab di dalam menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Yang pertama, melayani adalah teladan pengabdian kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua kita akan lihat. Yang kedua, Maria dan keluarganya ini, dia menerima anugerah Tuhan. Maria dan keluarganya sangat diberkati oleh Tuhan. Lazarus yang mati yang dibangkitkan di dalam pasal yang ke-11 membuktikan kesetiaan keluarga ini. Dan dibuktikan selain melayani Yesus, tetapi juga memiliki sikap di dalam memberi kepada Tuhan Yesus. Kita akan lihat, saudara kasih dalam Tuhan. Dan pemberian Maria bukanlah pemberian yang sembarangan. Pemberian Maria bukanlah pemberian yang murahan. Pemberian Maria adalah pemberian yang mahal. Sebab apa yang Maria berikan ketika dia jumpa dan ada di hadapan Yesus, dia mengambil minyak. Dan minyak itu adalah minyak yang mahal. Itu minyak narwastu. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Maria memiliki sikap untuk membuktikan kesetiaannya kepada Kristus. Dia tidak hitung-hitungan di dalam memberi kepada Kristus. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Perhatikan. Tidak ada seorang pun dari keluarga ataupun baik Maria, Marta dan Lazarus ataupun keluarga dia. Alkitab mencatat mereka komplain terhadap pemberian Maria. Amin. Tidak ada yang keberatan. Yang termahal diberikan kepada Kristus. Tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang komplain. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Hanya ada satu yang komplain. Siapa? Siapa? Yudas Iskariot. Kenapa dia komplain? Apa karena kesungguhan hatinya untuk memperhatikan orang-orang miskin? Saudara cari dan gali di Alkitab ini. Alasan daripada Yudas bukan karena hal itu. Bukan karena dia memiliki belas kasihan hatinya Tuhan untuk memperhatikan orang-orang miskin. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kalau begitu, saya mau tanya. Kita mau menjadi seperti Maria atau kita mau menjadi seperti Yudas? Halo? Halo? Ada pujian yang saya suka itu. Bantu dong Bang Nathan. Ya. Saudaraku lebih ganteng saya atau lebih ganteng anak saya? Lebih ganteng siapa? Nathan. Harus, itu betul, itu jawaban yang tepat. Itu jawaban yang tepat. Jadi anak-anak kita juga nanti yang kita doakan ini kan kita doakan supaya mereka harus lebih daripada kita. Amin. Dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati untuk mengasihi.
memuji dan mengasihi Engkau seperti wanita yang dapat mengurapimu. Beriku hati, beriku. Mari angkat tanganmu. Dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Doa saya, biarlah kiranya setiap kita yang di tempat ini menjadi pejuang-pejuang iman. Wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan. Bukan komplain terhadap apa yang diberikan kepada Tuhan. Tapi justru dia berkata, aku memberikan lebih lagi. Jadi jangan sampai ada di tengah-tengah jemaat dan pelayan Tuhan, engkau yang hadir sore hari ini, engkau komplain tentang apa yang diberikan kepada Tuhan. Apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Apakah dapat untuk membayar bagaimana Yesus mati di kayu salib? Besok Jumat kita akan memperingati itu. Tubuh dan darahnya. Dia mati bagi kita. Dia mati bagimu. Dia mati bagimu. Dia mati bagimu. Dia mati bagimu. Kalau ada orang yang tidak mengerti ini, berarti mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Lebih mencintai dunia. Memiliki sikap seperti Yudas. Saudara tahu ujung kehidupan Yudas? Dia mati menggantung diri. Apakah hanya dia murid Yesus yang membangkang ataupun berontak ataupun meninggalkan Yesus? No. Tapi alangkah malangnya, satu ini dia harus mati dengan menggantung diri. Kenapa? Karena hati yang dipenuhi hasrat untuk menguasai harta dunia ini. Pesan saya bagi jemaat yang Tuhan kasihi, percayalah, apa yang kau berikan kepada Tuhan dengan ketulusan kesungguhanmu, itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Engkau mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan hidup bagi kita. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Katakan jemaat, angkat tanganmu, beriku hati. Beriku ya Tuhan, biar kiranya ini menjadi komitmen setiap kami Tuhan. Mengurapimu. Saudaraku, jika saudara rindu, jika saudara melihat berkat Tuhan turun atas rumah tanggamu, atas usahamu,
atas apa yang kau kerjakan dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Mari, saya mengingatkan, jangan pelit dan jangan kikir. Katakan amin. Jangan saudara bilang, untuk rumah tanggaku saja pun tidak cukup. No. Wanita-wanita tangguh di Alkitab mencatat, di dalam kekurangan dan keterbatasan mereka, tapi dalam sikap memberi kepada Tuhan sebagai wujud membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan dengan merelakan apa yang bernilai di dunia ini dengan tidak terfokus tinggal di dalamnya. Amin. Mari terus bangun kehidupan imanmu. Di dalam kitab Wahyu 21 ayat 8, bantu saya Cat. Kitab Wahyu 21 ayat yang ke-8. Kita lihat sama-sama. Ini untuk mengingatkan bagi kita. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, kalau kita menggantungkan diri kita kepada material dunia ini, adalah orang-orang yang penakut, tidak yakin dan tidak mempercayai akan karya Tuhan, akan berkarya dalam kehidupan dia. Orang-orang pembunuh, orang-orang keji, orang Sunda apa Sundal tuh? Jangan salah nih. Sundal ya, sini Sundal. Berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mari buktikan kesetiaan kita di dalam hal yang sangat sederhana. Maria, dia memberikan yang terbaik. Yang ketiga, saudaraku kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, Maria mengungkapkan kasihnya kepada Yesus. Maria sangat mengenal hati Tuhan. Dan Maria dapat merasakan situasi hati Tuhan. Terlebih ketika Yesus katakan, biarlah dia melakukan hal ini untuk mengingat penguburanku. Dan situasi pada saat itu bahwa dalam beberapa hari ke depan, Yesus akan masuk dalam masa-masa aniaya, penderitaan, sampai penyaliban dan kematian Yesus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ini bicara tentang kepekaan rohani. Ini bicara tentang kepekaan rohani. Kepekaan yang dibangun atas dasar kasih terhadap Kristus. Kepekaan yang dibangun dalam sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Maria yang selalu merindukan dekat kepada Tuhan. Dia peka. Sehingga kualitas kepekaan rohani saudara dan saya ditentukan oleh hubungan intim kita atas dasar kasih kepada Tuhan. Kalau saudara tidak punya kerinduan untuk membaca firman ini, maka saudara bisa tersesat. Dunia akan menyesatkanmu. Tapi kalau saudara ngerti, saya butuh Tuhan. Di mana saya jumpa dengan Tuhan? Pembacaan firman Tuhan, pujian penyembahan, ibadah-ibadah persekutuan. Jangan tinggalkan, jangan abaikan. Tinggal dan hidup dalam komunitas yang saling membangun, yang saling mendorong, yang saling memberi nasihat. Dan yang kalau salah ditegur. Dan kalau ditegur dewasa untuk menerima.
untuk membangun rohani kita untuk semakin dewasa. Itulah kualitas untuk supaya kita memperoleh kualitas kepekaan rohani. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang termahal. Dan Maria menyeka dengan rambutnya. Maria melayani dengan sikap rendah hati sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan. Dan saya berpesan kepada jemaat pelayan yang Tuhan kasih. Mari layanilah Tuhan. Sebab Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Teruslah maju di dalam imanmu. Teruslah kuat di dalam menjalin setiap proses yang ada. Hari Jumat kita akan jumpa kembali dan kita akan memperingati Jumat Agung. Mari kita introspeksi diri. Bagaimana kualitas pengabdian kita melayani Tuhan? Adakah keberatan-keberatan nuranimu terhadap pemberian yang kau berikan kepada Tuhan melalui gerejanya sebagai alat Tuhan? Adakah kita mengasihi Yesus dengan merasakan seperti apa yang Yesus rasakan, yang Yesus kerjakan? Adakah saudara mau mengambil bagian untuk melayani Tuhan? Dan biarlah pesan sore hari ini bagi jemaatku, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kiranya hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari pelayan Tuhan maju ke depan. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Engkaulah kekuatanku, engkaulah kemuliaanku, engkaulah segalanya. Engkaulah permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah. Kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, engkaulah segalanya. Engkaulah permata yang indah. Takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya Tuhan. Katakan Yesus domba Allah. Dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkau
Saudaraku kasih dalam Tuhan, saat ini adalah saat Minggu Palma, masa sengsara Yesus. Jika sore hari ini engkau sudah mendengar pesan firman Tuhan, sebelum Yesus masuk dalam masa penderitaan aniaya yang harus dia terima, bahkan penyalibannya, ada satu sosok, seorang wanita yang tangguh, yang Tuhan pakai, yang Alkitab mencatat bahwa apa yang dilakukannya ini adalah untuk mengenang dia. Berita Injil dimanapun diberitakan untuk mengingat dia, yaitu Maria. Maria memberikan teladan hidup yang luar biasa. Dia memberi hidup bagi Tuhan. Dia tidak pernah hitung-hitungan memberi kepada Tuhan. Bahkan terlebih, dia memiliki kepekaan di mana Yesus akan masuk dalam penderitaan itu. Dia meminyaki Yesus. Dia mengurapi Yesus. Dia memberi yang termahal dari yang dia miliki. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jika hatimu digerakkan untuk memberi kepada Tuhan, jika hidupmu kau berkata, aku mau melayani Tuhan, jangan pernah lihat apa yang menjadi pembatas itu. Dan jangan pernah pandang apa yang akan hilang dari apa yang engkau miliki. Maria ini, dia memberikan teladan yang luar biasa. Dia memberi yang berharga bagi Tuhan Yesus. Wujud kasih dan kesetiaannya kepada Yesus dia buktikan. Dia anak domba yang mati bagi dosa saudara dan saya. Sore hari ini, sebelum kita terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Buka mulutmu dan berkatalah kepada Tuhan. Apa yang Roh Kudus taruhkan di hatimu, ucapkanlah kepada Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, hadiratmu memenuhi kami Tuhan. Hatimu memenuhi hati kami. Minyak itu mengisi bejana hidup kami. Pengurapan-Mu turun bagi kami. Angkat kedua tanganmu. Nyatakanlah kasih-Mu kepada Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu kepada Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Saya berikan kesempatan bagi saudara. Mari terus ucapkan kepada Tuhan Yesus. Katakan, ini aku Tuhan. Ini hamba-Mu, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami minta ampun kepadamu. Jika mungkin selama ini kami belum sungguh-sungguh kepadamu. Yesus, makasih Tuhan, makasih. Yesus, mari siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk terima roti dan anggur perjamuan kudus ini.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku kasih dalam Tuhan, roti dan anggur perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Saudara dan saya dipersatukan di dalam pengorbanan, kematian, bahkan kebangkitan Yesus. Saudara dan saya dipersatukan dalam tubuh Kristus sebagai gereja kudus Tuhan. Gereja yang hidup. Hidup saudara dan saya. Terimalah roti dan anggur perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Yesus, domba Allah. Ya Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Bangkit berdiri. Oh Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari angkat roti di tanganmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka mulut ucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan ucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
sudah sembuh. Aku sudah dipulihkan. Hidupmu diberkati. Rumah tanggamu diberkati. Dalam nama Yesus. Segala puji. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Saya persilakan. Ya, shalom semuanya. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini? Luar biasa. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, pada Bapak Pendeta Dudi Sregar yang sudah membawakan firman pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI PKP Aston, yaitu hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada menara doa di Ruko Kenari atau di tempat ini dilakukan secara onsite dan juga online. Yang berikut info cool. Selama bulan Ramadan atau bulan puasa, kegiatan kul sementara waktu ditiadakan. Yang berikut hari Sabtu ada 2 fajar, pukul 5 pagi masih dilakukan secara online, saudara. Dan yang penting kita ingat, saudara, yaitu hari Jumat tanggal 7 April 2023 ibadah raya Jumat Agung di Ruko Kenari. Tempat ini di THB ibadah hanya 1 kali, saudara, yaitu pukul 16 sampai dengan 17.30 disertai dengan sekolah minggu. Dan hari Minggu, saudara, kita perlu ingat juga tanggal 9 April 2023 ibadah raya tetap masih di tempat ini di Ruko Kenari THB, dan ibadah kita hanya 1 kali, saudara, yaitu pukul 16 sampai dengan 17.30 disertai dengan sekolah minggu. Mungkin ada tambahan dari Pak Manu? Shalom Bapak Ibu. Satu hal yang saya mau himbau, ingatkan kembali bahwa saya seperti ini, saudara. Bertahun-tahun kita di sini ketika ada Jumat Agung itu saya melihat presentasinya ibadah kita itu kehadirannya tidak seperti hari Minggu, saudara. Tadi hambanya sampaikan lagi dan saya dalam hati saya harus sampaikan dengan tegas, saudara. Bahwasanya hari Jumat besok itu adalah ibadah yang sangat penting, saudara. Jadi saya harapkan kehadiran saudara maksimal. Yang hari ini sudah hadir, kita hadir. Yang teman-teman kita, rekan kita yang tidak hadir, anak kita bawa, saudara. Bahwasanya ibadah hari Jumat itu ibadah yang sangat penting, saudara. Amin. 3 kali saya dengar tadi Bapak Gembala ingatkan kembali, saudara. Bahwasanya ibadah kita hari Minggu dan hari Jumat itu sama pentingnya.
bahkan hari Jumat besok itu lebih penting saudara menurut saya. Jadi saya himbau kembali Bapak Ibu yang sudah hadir sore hari ini tetap hadir di hari Jumat dan kita ajak saudara famili kita yang hari ini tidak hadir, informasikan kepada mereka. Itu aja, untuk akomodasi semuanya bisa diatur oleh gereja saudara. Amin. Yang rindu hari Jumat boleh angkat tangannya saudara. Wow, 100%. Berarti kehadiran besok tidak muat di tempat ini Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh diberkati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema, menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan kami mengangkat persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Berkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan. Tuhan bawa semakin naik kehidupanmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya mari sama-sama katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati.